Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi biyadihi maqalidul umur wa biqadratihi miftahul khairati wasyurur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamu milkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus sahibul bait fadilatil kiram Sayyidina al-Habib Ali Ridha bin Idris bin Hashim Al-Attas. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dalam keadaan sehat walafiat. Allah memberikan manfaat dengan ilmunya kepada kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan kabulkan segala hajatnya, dan mudah-mudahan ini majelis mendapatkan berkah sekembalinya kita mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tambahkan, Allah tumbuhkan, Allah berikan kepada kita semakin dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tidak ada suatu majlis, suatu haflah, suatu pertemuan berkumpulnya umat manusia yang paling agung, yang mulia di sisi Allah, kecuali memuliakan dari sang kekasihnya yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja saya sampaikan ayat Al-Qur'an, ini sangat familiar. Setiap kali kita dalam majlis maulid, ini merupakan bisyarah, kabar gembira kepada kita. Dan kita dapat pegang ini daripada ini ayat, dan insya Allah dengan demikian akan tumbuh kesatuan dan persatuan umat Islam, tumbuh akan menyayangi dan memperhatikan, dan akan tumbuh berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui mendekatkan diri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asal syarat diterima ini ayat biqalbin salim, itulah hamba faqad hudiya ila siratim mustaqim. Tidak ada satu hamba yang pantas dan dipanggil dengan asma Allah melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rauf ya Rahim, wabil mu'minina raufur rahim. Satu saja kita mempunyai sifat kasih sayang, ini akan menghibur kita dan menyenangkan kita, dan ada terasa kedekatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah pada waktu saat ia sudah bersungguh-sungguh dan berusahakan sepenuhnya meniru itba akan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau belum merasa puas, sehingga beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ausini, tolong berikan wasiat, nasihat kepadaku sebagai pegangan hidup yang membimbing untuk menuju jalan keselamatan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apa wasiatnya? La bikasrati salat, bukan memperbanyak salat, bukan sedekah dan lain sebagainya termasuk puasa, tapi la tagdob, jangan suka marah, jangan suka ngeper, ya, jangan suka ngamuk, ya, ngambek, teka, tuh teman-temannya semuanya. Ini berabe urusan masjid, gara-gara pada teka, ngambek, pada bubar, berhenti sholat berjamaah.
ya gara-gara ngambek ya nggak ditunjuk jadi bendahara masjid, berhenti sholat berjamaah. Ada nggak kira-kira? Ada. Terus hubungan silaturahmi antara saudara-saudara, antara saudara kakak dan adik satu kandung gara-gara ngambek, kurang banyak dapat warisan. Ini urusan ngambek, ini urusan berat ya. Boleh kita marah, silakan, silakan, tapi kalau kita ikhbar ngaku umatnya Nabi, la yakdawu wa la yansuru illa li ghairi rabbih, nggak boleh marah dan kita nggak boleh berbuat peduli menolong orang lain kecuali karena Allah. Marahnya al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ini sekarang kalau orang muslim mukmin ngaku umatnya Nabi, pengen dicintai oleh Nabi, pengen dekat dengan Nabi, cuman ambeknya gede banget ya, ambeknya gede banget. Berhenti taklim di masjid, berhenti ngaji gara-gara cekcok. Ini kadang-kadang kagak jadi bebesanan, berhenti ngaji. Subhanallah, banyak hal-hal yang kita tidak lakukan, suatu hal yang sangat mudah karena tarekahnya Nabi SAW, tarekahnya Ba'alawi itu sangat mudah bagi kita dijalankan, indah dan nikmat bagi siapa yang memegang dan berjalan. Luzumu abaihim, melazimkan kepada sunnah-sunnah orang-orang terdahulu, para salin ahli sunnah wal jamaah. Insya Allah ini kita akan mendapatkan ketenangan dan semuanya dapat mengentaskan dan menyelesaikan semua permasalahan. Dan banyak contoh, dan Rasulullah SAW telah melakukan hal itu ya. Bagaimana tidak ada seorang Yahudi yang sangat benci kepada Rasulullah SAW, tidak ada Nabi lewat di depan rumahnya. Marhaban ya Habib. Ya, walaupun cerita ini sering kita dengar dan kita tahu, tapi belum pernah kita merenungkan dan dijadikan pegangan buat kehidupan kita. Ada seseorang yang sangat benci kepada Rasulullah, setiap kali keluar dan bertemu Nabi rasanya belum puas kalau belum nyakitin Nabi, baik meludahi Nabi, melemparkan dekat orang, atau mengalungkan dengan kotoran-kotoran unta dan isi perut daripada itu unta. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah tidak pernah marah. La yakdab li nafsih, nggak bakal malah urusan pribadi. Jika seseorang itu benci, mencaci maki dan menganggap mengklaim dirinya benar dan menghardik orang lain, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cicitnya baginda sallallahu alaihi wasallam Ali Zainal Abidin pada waktu saat beliau berada di pasar, dengan seenaknya seseorang mencaci maki daripada zuriyahnya Nabi Ali Zainal Abidin, dikata ente majnun, bahkan menuduh kepada Nabi Ali Zainal Abidin dia adalah penzina, pemabuk dan lain sebagainya. Tapi dia tersenyum, bahkan mendoakan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa saya dan diampunkan ini dosa hamba. Itulah yang terjadi. Lah kenapa pada waktu saat ditanya oleh putranya yang namanya Bagir, Sayyidina Habib Bagir, kenapa bapak ayah kau Handanda tidak marah dengan apa yang dilakukan begitu berat, begitu kotor ucapannya? Karena jatuh ia kepunya kakek, dia punya akhlak tidak demikian, mendoakan orang yang berbuat zalim dan memaafkan orang yang berbuat salah. Bagaimana aku bisa melakukan membalas caci maki? Karena di hatiku tidak ada kebencian, hatiku tidak ada kemarahan. Semua di hadapan Allah akan bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Wala tadziru waziratun ukhra. Kenapa? Karena mereka sudah dimakmurkan, sudah diisi hatinya dengan sifat kasih sayang, dengan harapan setiap kita hadir dalam majelis maulid seperti ini, ada satu hal yang kita pegang, yang kita bawa pulang, berkaitan dengan sifat agung akhlaknya Nabi SAW, jadi bekal sebagai pegangan hidup kita di dalam bermasyarakat, di dalam menyelesaikan permasalahan dunia dan akhirat. Padahal ya Habib.
tunggu biar Habibnya nyaman dulu. Kita teruskan kembali dengan harapan kita dapat mengambil hikmah setiap pertemuan majelis maulid seperti ini, ya. Tanamkan dan obati, hiasi diri kita ini dengan sifat kasih sayang. Sebab kenapa? Sudah dinyatakan jelas dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kepedulian orang muslim satu dengan yang lain adalah menebarkan kebaikan, menyayangi mereka sekalipun mereka itu bermaksiat kepada Allah. Sebab ikhwan, saudara yang baik, faiza atau Allah Ta'ala a'anah, apabila dia berbuat taat, dia baik, maka kita tolong, kita bantu, kita senang kepadanya. Senang dalam kebaikan, maka kita sekutu di dalam kebaikan. Dan jika saudara kita bermaksiat, maka kita ingatkan untuk kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah, bukan dijauhkan dan bukan dibenci. Ketahuilah hadirin, dalam sejarahnya sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar ibn al-Khattab, salah satu daripada kibar sahabat yang sebelum masuk Islam dia adalah musuh terdepan yang menghalangi dakwanya risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sebagian mereka sahabat membenci kepada Umar sebelum masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah balikkan hatinya, Allah berikan hidayat, Allah berikan taufik, sehingga dia masuk Islam bersadar dan menyerahkan saksian, maka ia menjadi kibar sahabat, ya. Perjuangan permainan kita ini belum selesai. Kita jangan terprovokasi dengan isu-isu yang tidak baik yang merusak dan mengotori kita. Ingat cicitnya Nabi, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bagaimana ia katakan, saya dapat membalas kebencian caci maki seseorang walaupun dia mengatakan sesuatu hal yang sangat keji, karena di hati saya tidak ada kebencian. Sebagaimana wadah satu gelas, dia akan mengeluarkan air yang bersih jika terisi dengan air bersih, dan tidak akan mungkin dia akan mengeluarkan air yang kotor kalau airnya bersih. Bagaimana dipaksakan untuk mengeluarkan air yang kotor sedangkan airnya bersih? Bagaimana dipaksakan untuk membalas kebencian orang lain karena hatinya akan bersih? Ketahuilah hadirin, wala yanju illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada waktu saat kita kembali menghadap Allah, setiap seorang itu mas'ul, akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan atas amalnya, dan tidak akan selamat orang yang datang kepada Allah kecuali hatinya yang selamat. Insya Allah dengan kita tuangkan rasa sifat kasih sayang, bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan kepada makhluk yang di langit, Allah perintahkan untuk menyayangi pada hamba, ya. Dan bagaimana kita dapat menyayangi dan berbuat baik selalu kepada orang lain, tapi kalau hati kita ini suka temperamen, suka marah. Dengan dua ini saya gandengkan, janganlah kita jadi seorang pemarah, dan jadilah kita ini jadi seorang pemaaf. Dan lebih baik kita sibuk terhadap sesuatu, kita apa yang mempersiapkan kebaikan buat nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hadir majelis maulid seperti ini. Ingat, karena banyak ulama, para habaib, para kiai menyampaikan daripada nasihatnya, paling kagak pegang, bawa pulang dan sampaikan kepada saudara-saudara kita, sehingga yang datang yang bodoh menjadi alim, yang tadinya jauh jadi dekat, yang tadinya berpisah akan jadi satu, yang tadinya resah sedih akan gembira karena seberat bakatnya maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang saya sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan ini adalah dengan sewasilanya Habib Idrus melalui putranya Sayyidina Habib Ali Ridha, kita dikumpulkan dalam kebaikan. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dengan menyebutkan kepada hamba yang mulia dengan salawat dan salam. Insya Allah salawat kita akan diterima oleh Allah, karena Rasul selalu menyatakan, barang siapa bersalawat kepada beliau maka Allah bersalawat 10 kali salawat. Suatu salawat aja Allah kepada kita akan cukup buat dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.